Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas masalah kenapa selalu saja kita ya beradu argumen saat pembahasan Wahabi. Kenapa menjadi alergi sekali terhadap istilah Wahabi, dan kenapa yang banyak ya para komentator itu yang bilangnya aswaja ya itu saling counter ya, kita saling counter gitu, saling adu argumen. Jadi gini, tujuan dari saya mengulas ini adalah sebenarnya menginginkan sebuah persatuan bagi umat Islam secara keseluruhan. Tujuan utamanya itu ya. Di sini tidak ada menang-menangan, surga itu luas, ya kan? Kita hanya ingin membahas sebuah persatuan ya. Kita harus satu. Intinya itu ya. Kita harus bersatu padu. Kira-kira teman-teman pernah berpikir atau tidak, kenapa umat Islam itu berpecah belah? Apakah apa yang menjadikan alasan umat Islam itu berpecah belah? Ada gak harapan kita untuk menjadi satu, menjadi umat yang kuat, ya kan? Itu kan harapannya ya. Saat kita membahas masalah Wahabi ya, selalu aja komen-komen yang mencibir ya. Apa salahnya Wahabi ya kan? Kenapa Wahabi menjadi salah ya? Oke, beberapa ini saya kutip ya dari komen-komen, dan saya coba menjelaskan dengan baik ya. Harapannya supaya kita itu satu jalan, satu jalur, harapannya seperti itu. Yang perlu kita jadikan fundamental ya, kita harus beramal berdasarkan hadis-hadis sahih. Itu pasti ya kan. Lalu ada hadis-hadis yang hasan, boleh diamalkan. Dan kita tahu juga ada hadis dhaif dan hadis yang maudhu, yang palsu ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi sumber perpecahannya adalah pada hadis dhaif dan maudhu ini. Nah, harusnya kenapa kita saling ngotot? Ya enggak? Sementara kalau Wahabi menjelaskan status hadisnya palsu ya, atau doif ya, lalu Wahabi meninggalkan hadis tersebut ya, kenapa dicibir gitu loh ya. Komentar-komentar yang kadang-kadang menjadi perbincangan, yaitu jika salah satu saudara muslim kita berkomentar seperti ini, saya bangga menjalankan sunnah Rasul, alhamdulillah ya, atau bersyukur karena menjalankan sunnah Rasul ya kan? Jadi itu landasan dasar ya. Jadi sudah sangat tidak mungkin kalau kita mengkafirkan saudara kita seiman. Adapun sesungguhnya yang kita kafirkan itu adalah perbuatan. Ya. Perbuatan kafir ini berhubungan dengan dosa-dosa syirik, ya kan ya. Jadi di sini pembahasan yang utama adalah tentang masalah tauhid. Ya. Nah, lalu kalau kita berbicara masalah tauhid, pasti ada komen yang katanya aswaja, ya kan. Itu kenapa ada tri tauhid gitu loh, ya kan ya. Sekarang kita lihat komen-komen antara aswaja dan Wahabi. Ya Allah teman-teman, harusnya kita bersatu teman-teman. Ini berikut saya tunjukkan satu komen dulu ya, dari Bang Adi kepada Bang Unknown ya, Bang tidak tahu. Ya, jadi Bang Unknown ini membahas masalah rokok ya, setuju kalau pabrik rokok itu ditutup ya. Lalu tiba-tiba Bang Adi ini komen ya kan ya, komennya seperti yang bisa dilihat di sebelah ya kan. Komennya ya nyelekit juga sih ya, karena lu kalau setuju pabrik rokok ditutup, lu harus bukain lapangan pekerjaan dong lah. Waduh. Oke, itu cara berpikir yang seperti apa ya. Untuk soal membuka lapangan pekerjaan, saya kira ya pembahasan yang lain ya, urusan yang lain ya. Memang ya, ada baiknya dibukain lapangan pekerjaan, tapi kapasitas Bang Unknown ini juga kan paling cuma menyarankan kerja di tempat lain kan bisa gitu ya. Seperti kalau ditutup, ya kan kerja di tempat lain bisa ya gitu. Kan seperti itu aja. Oke, lalu berikutnya ada Mbak Eka ya, dari namanya. Jadi Mbak ini ya sama kan komennya, Wahabi itu bilang penyembah kubur lagi ya kan ya. Oke, nanti kita bahas tentang kuburan ya. Kenapa kuburan itu menjadi syirik ya kan ya, kita harus tahu itu dulu.
Gini klausalnya, ingat kita tauhid ya. Jadi kita sama-sama belajar apa itu tauhid. Ketahui dulu itu tauhid. Insya Allah kalau kita sudah tahu tauhid, maka kita akan berhati-hati dalam urusan beribadah, khususnya yang berdoa-doa itu ya. Itu tauhid. Jadi pelajari tauhid dulu gitu. Oke, ini ada Bang Angin Malam tiba-tiba komen bertanya kepada Fuli ya. Dia bertanya tentang sufi. Oh, kok nongol di sini ya? Mungkin butuh perhatian, mungkin butuh jawaban. Oke, kita lihat ya. Pendapat saya ya, sufi itu adalah kreasi atau kreativitas akal ya. Lalu kenapa sufi dihubungkan dengan agama? Nah, itu salah yang pelakunya ya. Sufi itu kreasi akal ya, sedangkan agama itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ada Allah dan Rasul. Allah sudah memerintahkan Rasulnya ya. Rasul sudah menunjukkan sunnah-sunnahnya, dikuatkan oleh sahabat-sahabat, diteruskan kepada 3 generasi berikutnya. Lalu ada fenomena kemunculan sufi atau filsafat ya. Saya kira sufi dan filsafat itu mungkin mau mensejajarkan diri seperti ahli fikih gitu mungkin ya. Wallahu alam ya. Tapi mencampur adukan antara pikiran dengan agama ya, itu sangatlah berbahaya. Sudah kita ketahui Imam Syafi'i berkata bahwa jika orang itu filsafat ya, kurang lebih seperti itu, maka sorenya sudah pandir gitu ya, gila gitu ya. Perlu kita ingat baik-baik bahwa agama ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasul dan para sahabat ya. Jadi fungsinya akal ya itu imajinasi ya. Harusnya yang benar akal itu kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya. Di surat An-Nahl disebutkan ya, yang artinya bahwa kurang lebih seperti ini. Allah itu menciptakan atau Allah itu menurunkan air ya, dari langit berupa hujan, lalu membasahi bumi, menghidupkan bumi yang mati. Air itu kalau kita bayangkan, subhanallah ya kan, Allah itu menciptakan air yang kita, wah luar biasa sekali manfaatnya. Dari air itu tumbuh kehidupan. Oke, seterusnya seperti itu. Lalu harusnya akal kita perhatikan untuk bagaimana air tadi dipakai oleh tumbuhan, manusia, hewan ya. Akal kita disuruh memperhatikan hewan, bagaimana hewan itu mengeluarkan air susu. Tempatnya di mana air susu ya? Di antara tai dan darah itu tadi ya. Itu Masya Allah ya. Jadi kebesaran Allah itu, inilah akal kita harusnya. Wah, sungguh akal ini harus bertafakur ya. Bagaimana ya kalau kita melihat gunung itu sebagai pasak-pasak bumi, ya enggak? Langit ditinggikan tanpa ada tiang. Kita lihat orbit ya, bintang semuanya, wah sangat-sangat teratur. Kalau kita ini patutnya untuk memikirkan penciptaan Allah ya. Ada hadis dari At-Tabrani ya, berpikirlah tentang ciptaan Allah, namun jangan berpikir tentang zat Allah ya. Oke, berikutnya komen Bang Adi kepada Angin Malam. Kayaknya Bang Adi ini menyampaikan subhatnya ini ya. Bang Adi membahas ya, selalu membahas itu tentang ikhtilaf ya, khilaf. Wong kita itu ya memang ada khilafiyah gitu loh. Kita menerima itu, khilaf itu ada ya kan? Khilaf itu ada men. Tapi coba kita perhatikan bahasanya. Jadi kalau kita mengakui ikhtilaf ya, artinya patokannya Bang Adi, kalau kita mengikuti ikhtilaf artinya kita itu mengikuti ulama salaf. Sementara kalau kita tidak mengakui ikhtilaf itu Wahabi gitu kan. Nggak kenal Wahabi sih ya, Bang. Jadi Wahabi juga sangat longgar Bang, sangat longgar dengan khilafiyah ya kan ya. Contohnya banyak ya. Kita sholat ya di belakang imam selalu di Indonesia, di kampung-kampung sering-seringnya ya. Itu kita sholat yang kunut Bang ya. Ya kita angkat tangan gitu loh, kita tetap jadi jamaahnya ya. Lalu habis itu
kita bersalaman ya, kita salaman bang, nggak ada masalah di situ ya. Tapi gini ya, kita itu tidak pernah memulai untuk melakukan salaman ya, bukan sombong, karena kita mengutamakan hadisnya tadi. Jadi kita baiknya itu langsung berzikir. Kayak orang yang main HP boleh nggak? Yuk silakan bang, habis sholat itu mau jungkir balik main HP, salaman, pelukan cowok sama cowok ya deh, ini boleh bang gitu. Ini nggak ada hilap di situ, apa? Ya hilapnya itu ya seperti itu, kita terima. Dan ingat, kunut itu nggak jatuhnya bid'ah bang ya, karena perkara itu masing-masing ada hadisnya. Ingat tadi, selama masing-masing amal ibadah itu ada hadisnya, itu silahkan ya, silahkan ya. Yang orang-orang Wahabi ini, jadi Wahabi itu lebih mengutamakan kehati-hatian bang kalau beramal ya. Jadi ya kita salaman ya, tapi kita memulai itu enggak ya, karena tadi kalau kita ingin menjalankan sunnah bang, mencontoh sunnah ya, sedekat-dekatnya kita mencontohi sunnah ya. Jadi kita langsung berzikir biasanya ya, pasti ya. Banyak seringnya ya, sering saya dengar orang berzikir habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang dikatakan pertama adalah alhamdulillah. Ya nggak apa-apa sih ya kan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya pribadi, redaksi yang saya baca adalah istighfar yang astagfirullah ya. Kita banyak juga menemukan astagfirullahaladzim atau apalah redaksinya. Nah di sini kan hilaf artinya ya. Cuman saya mengambil pendapat yang rojih menurut yang saya ikutin ya kan ya. Kalau saya sudah mengikuti satu dai ya kan ya, saya selalu mencoba mencari referensi yang tertulis, yang otentik ya. Saya coba membuktikan dengan kemampuan fasilitas yang saya punya ya kan ya, ada internet, ada buku ya kan. Itu alhamdulillah kita dimudahkan mencari ilmu saat ini bang, nggak kayak zaman dulu ya, kayak Imam Bukhari itu belasan tahun ya hanya untuk beberapa hadis saja. Alhamdulillah bang sekarang. Oke, berikutnya ini Bang Adi langsung kembali lagi nih ke masalah tri tauhid. Aduh, kenapa jadi bingung dengan tri tauhid ya? Bang, tauhid itu satu bang ya. Kita itu enggak membagi Allah dari tiga menjadi dari satu menjadi tiga, itu enggak bang. Tri tauhid itu cuma istilah ya, istilah anak sekolahan, istilah orang pembelajaran, istilah keilmuan, metode ya. Metode itu ilmu bang ya, cara bang. Jadi bukan Allah itu kita bagi menjadi tiga, enggak, Allah itu satu, qul huwallahu ahad bang, gitu. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga ini kita nggak perlu dalil ya, karena ini bukan agama ya. Maksudnya itu bukan ibadah gitu bang. Jadi nah ini nanti kita harus kembali ke hukum dasar usul fikih ya bang ya. Nanti saya habis ini kita bahas ya tentang usul fikih. Oke, tentang landasan dasar kita beramal ya. Kita dalam agama ini diajarkan tentang ya usul fikih ya, kita sebut itu bang ya. Jadi semua ibadah itu hukum dasar fundamental bang ya. Hukum dasarnya adalah dilarang ya, kecuali ada dalil yang menyuruhnya ya. Sementara untuk urusan muamalah, untuk urusan dunia itu semua hukum dasar ya, semuanya itu boleh ya, kecuali ada dalil yang melarangnya ya. Itu hukum dasar bang. Jadi landasan kita harus itu dulu untuk kita melakukan amal. Jadi biar kita bisa membedakan mana amal, mana yang ibadah ya, mana yang keduniaan ya, seperti itu. Keluar. Jadi gitu tadi bang ya, kita tidak pernah membenci ikhtilaf ya, karena ikhtilaf itu memang ada. Di situ yang kita jadikan patokan, kalau Wahabi itu pendapat yang rojih yang mana? Pendapat yang rojih tersebut yang kita gunakan sebagai landasan beramal ya. Kalau yang lain menganggap pendapatnya Wahabi itu enggak rojih, ya silakan ya, boleh ya. Itu maksudnya bukan saya membolehkan, ya silakan ya, lakukan saja ya. Jadi prinsip dari Wahabi itu
penuh kehati-hatian. Kita berhati-hati dalam beramal. Karena kalau amal dilakukan tanpa ada dasarnya, maka amal itu tertolak. Nauzubillah, ya kan. Jadi amalan kita sia-sia. Kan ada kisahnya. Nanti di hari akhir itu amal menjadi debu. Nauzubillah. Semoga amal-amal kita diterima Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin dari Bang Muhammad ikut nimbrung, ya. Tidak mempermasalahkan bid'ahnya, dia bilang, wah ini agak longgar nih ya. Cuman dia ini serik banget ya, ketemu banget tentang masalah mensyirikkan orang yang ziarah kubur. Loh, ini nanti kita bahas ini Bang, sebentar. Oke, kita bahas masalah contoh dari Bang Muhammad ini istighosah kepada nabi dan wali. Ziarah itu hukumnya boleh, ya kan ya. Ada hadisnya ya. Apa tujuan ziarah? Ziarah itu untuk mendoakan, ya, dan kita ingat kematian, bahwa kita akan kembali ke kuburan. Nah, sekarang kita posisikan diri kita di kuburan. Apakah kita mendoakan ya? Ya kita merasa diri kita soleh misalnya, ya kan ya. Apakah kita mendoakan entah istri, entah suami, entah anak, entah saudara, ya kan, yang ke kuburan kita sebagai mayit, kita mendoakan? Saya nggak pernah menemukan hadis tersebut. Terus anak saja ya minta nomor hadisnya kalau ada, ya kan ya. Tapi saya cenderung kayaknya ini doib, saya bukan ahli hadis. Cuman secara logika saja kayaknya tadi kalau kita kembalikan ke kita ya, kayaknya hadis itu palsu dah malah ya, gitu ya. Wallahu alam, saya nggak paham ini. Jadi kalau memang ada, silakan sebutkan, kasih tahu kami kan hadisnya. Biasanya untuk saya telusurin ya. Kalau memang sahih ya saya amalkan ya. Berdoa kenapa menjadi sulit bagi kita yang masih hidup, ya kan ya? Kan udah diajarkan tuh ya, adab-adab berdoa. Kapan ada berdoa? Udah pada tahu ya kan? Azan dan iqomah, waktu saat-saat itu, saat sujud, ya kan, saat bangun malam, perbanyaklah doa setelah sholat malammu, ya kan ya. Dan satu hal, sebaik-baik doa adalah doa minta ampun dan rahmat Allah, ya. Lalu kalau mayit tadi bisa mendoakan, ya bukankah sebaik-baiknya mayit tadi berdoa, ya Allah ampunilah hamba? Kan sebaik-baik doa itu, karena kalau habis mati itu kan ketemunya ke alam barzah, ya kan ya. Kita menunggu dihisab. Apa yang kita minta di sana? Kan nggak ada lain, bukan kecuali ampunan Allah dan rahmat Allah, ya kan ya. Kalau bisa berdoa, kenapa nggak berdoa untuk sendiri? Khawatir dengan surga dan nerakanya Allah, gitu kan ya. Kok malah bisa mendoakan orang lain gitu loh. Ya tadi kita kembali, bayangkan diri kita. Kita anggap diri kita itu orang soleh, ya kan ya. Kita mendoakan enggak kan gitu ya. Kalau kita bisa berdoa, sebaik-baik doa adalah doa untuk keselamatan kita di akhirat, karena tiap-tiap orang menanggung amal ibadah masing-masing, ya kan. Dosa ditanggung sendiri, kebaikan juga pahala ditanggung sendiri. Jadi kembali ke adab-adab berdoa kita lakukan sendiri antara azan iqomah, waktu mustajab, di waktu asar, ya kan, sholat Jumat itu sangat mustajab. Lalu banyak lah ya, silakan membaca, silakan cari. Lalu kita kalau enggak dikabulkan doanya, maka artinya kita disuruh bersabar ya. Doa adalah ibadah, hadis sahih, ya kan. Jadi ya berdoa aja, enggak usah mikirin dikabulkannya, karena Allah itu tahu ini kita itu hambanya ini butuh apa, kan gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak berdoa pun kita dikasih sama Allah, kan seperti itu. Jika butuh-butuh banget sama solusi tadi dengan doa, ya kan ya, nggak bisa bersabar, ya kita bertawasul, ya kan ya. Nah tawasul ini ya Bang ya, jangan tawasulnya di kuburan tadi yang tidak disetujui sama Wahabi ya. Tawasul itu tawasul kepada amal soleh kita ya. Jadi kita masih hidup, kita punya amal soleh, kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita. Ada contohnya ya kan? Adalah kisahnya, harusnya pernah dengar ya.
Lalu bertawasul dengan nama Allah, ya kan? Fad'uhu bika itu ya kalau nggak salah ayatnya. Jadi sebutlah nama Tuhanmu, nama Allah yang baik-baik. Ya. Jadi itu adab, bagian dari adab, misalnya. Jadi kita berdoa, sebut nama Allah ya sebagai bagian daripada tawasul kita. Ya udah kita tunggu hasilnya. Nggak berhasil juga, ya sabar artinya ya. Nggak bisa sabar. Ada satu cara lagi berdoa. Ingin doa dikabulkan, ingat kisah Nabi Nuh ya. Kisah ini sangat-sangat masyhur. Sama ini seperti hadis yang tadi ya yang abangku sampaikan. Perbanyaklah istighfar, maka akan turun hujan. Ya, jadi kaum itu kekeringan. Jadi diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk banyak-banyak beristighfar. Ya, sama kita pengen lancar rezeki, banyakin istighfar ya. Terus ada yang bilang nggak punya anak, pengen punya anak, beristighfar ya. Jadi doanya ya beristighfar ya. Jadi sungguh istighfar itu sangat-sangat luar biasa. Jadi bisa kita lakukan sendiri tanpa minta bantuan mayit. Jadi sungguh Allah itu sangat senang pada hambanya yang berdoa. Allah itu sangat senang ya kalau kita itu lemah ya. Kita tunjukkan bahwa diri kita itu lemah dan kita itu butuh sama Allah. Ya berdoa. Jadi ya berdoa, lakukan sendiri aja, nggak usah minta sama mayit ya. Jadi ingat kembali berdoa selalu ya. Kalau tidak dikabulkan, ingat satu pesan ini, berdoalah maka 1 dari 3 ini akan kamu dapatkan. Pertama itu dikabulkan, yang kedua dibalas doa-doa kita itu di hari akhirat ya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita dihindarkan dari musibah yang semisalnya. Ya kan ya? Kita ya Allah minta expander misalnya, nggak dikasih expander tapi kita diselamatkan. Kan kita nggak menyangka kan keselamatan kita. Kalau masih nggak terkabul, nah artinya kita harus introspeksi diri ya. Karena tadi doa itu karena gini, doa itu terhalang karena sesuatu yang haram ya, makanan yang haram, bahkan katanya baju yang haram ya, itu membuat doa kita itu lama dikabulkannya ya. Jadi banyaklah beristighfar untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti Allah cepat mengijabah doa kita. Kalau enggak, ya Allah sayang kamu ya, kita atau saya ya sedang diuji artinya ya. Allah itu tanda sayang Allah sama kita. Oke, Bang Adi rajin komen ya. Ini dia sebutkan tadi tauhid itu bid'ah. Sepertinya tadi udah kita balas ya kan ya, udah saya bahas. Itu metode, jadi nggak usah berpusing ya kan ya. Jadi ya nggak tanpa itu dibagi pun Bang ya, mau dibagi 7 ya, atau tanpa dibagi pun ya, selama ulama ini bisa menentukan oh itu tuh syirik kecil ya, untuk mengetahui ini syirik sedangan ya, atau ini syirik besar, makanya ada 3 tadi ya. Itu ilmu yang tauhid, itu ilmu yang susah Bang ya. Tapi saya percaya itu ya. Jadi untuk syirik itu, mengetahui suatu itu syiriknya kecil atau besar, ini bukan untuk dilakukan ya. Oh ini syirik kecil tidak apa, bukan untuk itu. Tapi ya tadi untuk ini, kalau kita berlaku syirik ya, ada syirik yang menjatuhkan kita kepada kekafiran ya kan ya. Ada juga syirik kecil, artinya dia itu masih beribadah kepada Allah tapi juga masih meminta-minta. Ya, disitulah pentingnya ya ulama itu membagi uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Karena pasti ada yang konslet antara satu di antara 3 itu. Jadi pasti ada yang konslet salah satu di antara 3 itu, sehingga orang tadi melakukan syirik kecil. Makanya penilaian menggunakan metode 3 tauhid tadi Bang. Itu hanya metode ya. Hukumnya ya tetap sama, dia itu syirik kecil atau syirik sedang atau syirik besar ya. Itu hanya metode aja Bang. Hukumnya kepada Allah ya, Allah yang menghukumi orang itu syirik ya. Oke, ini ada Bang Wadi. Nah, ini teman saya nih, harusnya berteman kita Bang. Dia bersyukur ya karena dengan adanya
komen-komen ini ya dia bisa menjelaskan, mengingatkan. Alhamdulillah, sama saya juga tujuannya adalah untuk mengingatkan, enggak minter-minter ya, saya fakir ya, jadi fakir ilmu. Jadi tujuan kita ini sayang ya sesama saudara seiman ya, untuk mengajak kepada ya surga bang ya, untuk mengajak kepada ke jalan kebenaran ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua ya. Oke, kalau kita lihat komennya Bang Wadi ini ya sama, kalau ahlu sunnah bilang apa macam-macam ya, sebenarnya sederhana bang. Kalau kita ingin berbantah-bantahan, gunakan data. Jadi kirim link atau video atau tulisan ya, yang mana bisa kita akses dari mana aja ya. Jadi intinya tadi, buktikan dengan bukti yang otentik ya, buktikan dengan karya, mana kitabnya itu sebutkan aja. Selalu kita insya Allah pasti terima ya. Kita tidak taklid kepada ulama manapun ya. Indahnya kita ya seperti itu. Kita tidak boleh taklid ya kan ya. Oke, ini Bang Adi membalas lagi, wah itu bukan untuk menyerang bang ya. Demi Allah itu bukan untuk menyerang ya, itu kan pembelajaran di majelis ya, dijelaskan sama ustadz ya, bukan untuk menyerang bang ya. Oke, ini Bang Adi kopas ini pakai metode juga ini Bang Adi. Ini tulisannya sama mulu, pembahasannya kok alergi banget kayaknya. Oke Bang Anon, oh Masya Allah ya, Barakallahu fik Bang. Ini wah ilmunya Masya Allah ya, hebat nih Bang Anon ini ilmunya. Saya tidak sebisa itu menulis ya. Abang lebih pintar ini ya, salut. Terus belajar. Ini Bang Adi lagi, wah ini ada contohnya nih, orang ke makam Nabi apakah menyembah kubur Nabi? Ya enggak. Orang ke makam Nabi itu ziarah, mendoakan, bersolawat ya kan ya. Ini orang di depan Ka'bah sholat. Ya perintahnya, tuntunannya, syariatnya seperti itu bang. Jadi perintah ibadah tadi bang, itu ada syariatnya. Kita disuruh menghadap ke kiblat ya kan ya. Nggak ada perintahnya sholat menghadap kuburan ya, nggak ada. Bahkan dilarang bang ya. Buka aja kitab-kitab imam-imam kita itu. Lah. Ini masih ngotot lagi. Ini coba kita jelaskan, generasi salaf itu adalah ya 3 generasi terbaik tadi. Lalu Ibnu Taimiyah itu khalaf. Ya saya sepakat. Syekh bin Bas, Syekh Fauzan, seterusnya ya kita khalaf bang ya. Lalu kalau menisbatkan diri sebagai salafi, lah kan kita belajarnya pada orang yang paling dekat bang ya. Tapi sementara pendapat-pendapat kayak Syekh bin Bas itu kan merujuk kepada generasi sebelumnya yang dirujuk juga kepada generasi yang lebih awal lagi, sampai ke Hambali bang. Jadi Syekh bin Bas itu mazhabnya Hambali ya, itu bang. Lalu untuk menyelisihi Nabi dan sahabat tentang bagian tauhid, wah balik lagi ke sana, udah dijelaskan tadi bang ya. Jadi tri tauhid itu adalah metode. Oke, untuk masalah kunutnya, kunut bukan bid'ah bang ya. Kalau kunutnya sambil lompat-lompat itu bid'ah. Kunut itu juga bid'ah, itu khilaf. Jadi tadi sudah saya sebutin juga, kita ikut kunut bang ya, tapi kalau kita yang jadi imam ya kita nggak bakalan kunut. Ini aja deh, abang berhaji, insya Allah mudah-mudahan, saya juga amin, mudah-mudahan nanti juga berhaji. Jadi di sana itu kita nggak kunut ya kan, ya karena pendapat yang rojih di sana itu adalah ya tadi di sholat subuh ya itu nggak ada kunutnya ya. Jadi kalau abangnya mau pakai yang pendapat ulama yang kunut itu harus, ya silakan ya kan ya. Jadi kalau kita enggak. Terus bahkan tentang kunut sebenarnya yang disyariatkan, yang hadisnya sahih itu bahkan kunut itu di saat-saat sholat witir sama nazilah. Pembahasan kunut ini sangat banyak, sangat komplit sebenarnya. Tadi kalau kita baca kitab ya, kalau kita baca hadis-hadis
mana yang kuat, mana yang lemah, itu kita akan beramal dengan tuntunan tersebut. Jadi kunut bukan bid'ah ya Bang ya. Oke, untuk masalah azan itu juga saya pernah baca ya, saya juga punya anak ya kan ya. Jadi anak yang 1 sampai ke 4 atau 5 itu saya azanin. Iya 1 sampai 4 saya azanin, yang kelima enggak ya kan ya. Karena ya tadi ngikutin beberapa pendapat, dan nanti yang ke-6 yang insya Allah 2 bulan lagi itu saya azanin. Jadi ini bukan masalah ibadah azan, tapi hakikatnya azan itu panggilan orang sholat. Tapi ada ulama yang melakukannya, kan begitu dasarnya. Ya udah, kita boleh artinya. Nah, tapi kan ini ulama-ulama lama yang katanya ulama-ulama dulu ya, itu ada yang melakukannya. Penelusuran tentang ini saya belum mendapatkan yang jelas, tapi beberapa pendapat saya lakukan kedua-duanya. Ada yang saya azankan dan ada yang tidak saya azankan, dan berikutnya akan saya azankan insya Allah, nggak ada masalah ya. Oke, untuk masalah shadaqallahul azim atau mencium mushaf Al-Quran, saya kadang-kadang shadaqallah, kadang-kadang enggak ya. Itu bukan suatu kewajiban dari akhir ini ya. Yang pasti itu diperintahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat pertama kali baca, karena ada hadisnya. Sementara yang hadisnya nggak ada atau kita ragu-ragu, ya hukumnya longgar, biasanya seperti itu, ada hukum yang longgar. Jadi kita milih silakan ya, bukan bid'ah bukan ya. Dan untuk yang masalah sungkem, nah sungkem ini tergantung konteksnya Bang ya. Kalau acara nikah disuruh sungkem ngikutin adat, ya sungkem ya sungkem ya kan ya. Saya kepada orang tua cium tangan, peluk, pegang kakinya sambil jongkok gitu ya kan ya, karena hormat ya, nggak menyembah, beda ya. Terus kalau kita dipaksa merendahkan diri yang terlalu banget ya itu jatuhnya penistaan diri sendiri, kacau juga. Misalnya ada jadi untuk sungkem ya tergantung konteks ya Bang ya. Untuk cium tangan ya, saya punya teman Habib Bang, teman saya Habib, temen ya, rekan bisnis ya Bang ya. Itu Habib Bang, usianya udah mbah-mbah ya. Saya kalau ketemu beliau saya cium tangan. Abang kalau lihat mungkin wah ini Muhibin ya kan ya. Iya Bang, karena saya berteman ya. Saya pernah datang ke majelis-majelisnya Habib untuk ya duduk di majelis dapat pahala ya. Selama di sana diajarkan, menceritakan ya, tentang agama yang baik dan benar ya, tidak ada kemaksiatan, saya datang ya, insya Allah seperti itu. Terus kepada orang tua, tadi saya bilang tadi waktu sholat ya, saya salam cium tangan. Misalnya udah lama nggak ketemu ya kan ya, cium tangan karena orang tua, bukan orang tua sendiri ya, orang tua temen gitu kan. Jadi kalau udah ketemu tiap hari ya biasa ya, jadi nggak harus banget apa merendahkan diri itu ya, jangan seperti itulah seorang muslim ya. Nah ini berikutnya di bulan balik ini diulang-ulang ya Bang, perkara agama itu ada hal-hal yang longgar ya, intinya seperti itu, ada hal-hal yang longgar, ada hal-hal yang kita itu harus sangat-sangat hati-hati, terkhusus untuk tauhid ya. Tauhid itu sangat hati-hati, karena pelaku salah di tauhid itu bisa menjatuhkan diri kita kepada kekafiran ya. Jadi kita tidak pernah menyebutkan kamu kafir, tidak ya. Jadi kelakuan tersebut itu menjatuhkan dirinya kepada kekafiran ya, begitu Bang. Oke, kita sambil lihat-lihat, kalau mau dibaca bisa di pause saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.